selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Aquarius ya di minggu ketiga bulan Februari 2026. Oke, buat para Aquarius coba langsung aja kalau gitu kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang para Aquarius di sini. Aquarius 2026. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah daripada galau-galau sendiri, boleh banget personal reading sama aku. Itu murah teman-teman, gak mahal ya. Untuk yang mau cek price list dulu juga boleh ya. Silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke? Langsung aja. Aquarius. Oke, Aquarius, apa yang akan terjadi di minggu ketiganya kamu ya? Yang pertama aku lihat di minggu ketiga ini Aquarius itu terkadang sedikit malas gitu ya. Malas, entah ini malasnya karena memang capek atau gimana. Aku lihat tuh ada males-malesnya soal kerja, mungkin capek kali ya, udah capek, boring gitu. Nah, intinya aku lihat ya, kalau soal pemasukan kamu, keuangan kamu, semakin rajin kamu, semakin bagus. Tapi kalau semakin males kamu di minggu ketiga ini soal keuangan, maksudnya terlalu santuy gitu ya, tidak terlalu mengusahakan, maka di sini ya uangnya males-malesan juga masuknya ke kamu kayak gitu ya. Dan aku lihat juga ada beberapa orang yang tak kenapa memandang sinis kamu, memandang negatif kamu, nggak tahu kenapa, apakah mungkin iri atau memang nggak suka sama kamu, atau ada hal-hal yang mereka sanksikan terhadap kamu gitu ya. Jadi aku lihat di sini ada orang-orang yang kayak memandang negatif, skeptis, apalah sama kamu gitu. Yang mungkin bisa jadi beberapa udah tahu kamu orangnya siapa yang memandang negatif ke kamu selama ini gitu ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat Aquarius cenderung kemudian. Hati-hati kalau aku lagi kemudian teman-teman ya. Karena di sini emosinya bisa naik turun. Bisa cetar membahana juga ya. Bisa apalagi ya kalau aku bilangnya. Bisa bikin ya gak enak lah gitu ya. Bisa bikin orang-orang di sekitarnya juga nggak enak. Hawa-hawa marah Aquarius itu nggak enak, kesel-keselnya gitu ya. Kalau lagi moodnya naik turun kayak gitu ya. Aku melihat kamu kayak dibuat patah hati oleh seseorang. Ada beberapa orang yang mencoba untuk cari masalah dengan kamu juga. Dan beberapa dari Aquarius soal percintaan, malahan ada yang cinta dalam diam sepertinya. Memendam cinta dalam diam, apakah kamu terhadap seseorang atau seseorang terhadap kamu ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat dalam kehidupannya seorang Aquarius cenderung monoton ya, bosan, boring menjalani kerjaannya itu saja. Cuma kalau ditinggalkan nanti nggak ada uangnya gitu ya, makanya terlihat males-malesan kali ya, udah pengen liburan Aquarius ini. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat kamu cenderung lebih kayak menutup privasimu. Biasanya kan mungkin masih upload status, story, tapi di minggu ketiga ini kayak orang yang bener-bener apa-apa tuh nggak yang mengutamakan status, story, nggak yang upload sana, posting sini gitu. Sangat jaga privasi sekali ya. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat beberapa dari Aqua juga ada beberapa orang-orang tertentu yang entah kenapa seperti butuh pengakuan dari kamu akan posisinya, akan keberadaannya untuk diakui oleh seorang Aquarius ya. Butuh diakui keberadaannya oleh kamu. Gak tahu apa faedahnya bagi mereka gitu ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat kamu banyak sabar sih. Aqua ini banyak sabar, banyak mencoba untuk mengontrol emosi karena dia tahu moodnya lagi naik turun, lagi kemudian lagi nggak baik-baik saja ya. Mencoba untuk kontrol emosi itu bagus sih. Jadi bisa mengurangi emosi meledak-ledak itu, oke. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat ada obsesi yang akan seorang Aquarius kejar. Obsesi, cuman hati-hati, obsesi kamu bisa menimbulkan bad news tersendiri buat kamu. Jadi kalau aku bilang sih
Boleh ya, kejar obsesi itu boleh. Cuma di sini apa ya? Jangan berlebihan aja. Sesuatu boleh kamu obsesikan, tapi kalau terlalu mengejar ya obsesi tersebut, itu hanya akan satu bikin kamu jadi pontang-panting sendiri gitu ya, mengejarnya, dan akan bikin kamu jadi nggak sabaran sendiri gitu. Bad news lah gitu. Banyak hal-hal yang kurang oke sebenarnya ketika kita terlalu mengikuti obsesi ya yang berlebihan. Dan juga di minggu ketiga ini, nah ini aku lihat kan tadi kan awal-awal mood kamu tuh naik turun. Di sini terlihat Aquarius itu yang bener-bener kemudian banget ya. Di sini kayak orang yang bener-bener mengontrol emosi adalah mungkin sesuatu yang akan sulit bagimu. Ditambah tadi ada aja orang-orang yang coba cari masalah dengan kamu, bikin sakit hati kamu, bikin patah hati kamu. Malahan di sini ada orang-orang yang kayak memandang sinis kamu, negatif kamu seperti itu. Oke. Cuma mungkin karena kamu mau sabar, tak kenapa tumben Aquarius ini mau belajar untuk sabar meskipun emosinya lagi naik turun gitu ya. Moodnya lagi naik turun tapi mau sabar. The Hermit mau introspeksi diri, mau melakukan perenungan-perenungan yang berguna gitu ya. Untuk memupuk kesabarannya. Di sini ada The Lovers juga ya. Aku lihat di minggu ketiga ini soal asmara, soal percintaan, akan ada hal yang romantis-romantis ya Aquarius. Ya. Karena dia romantis-romantis antara kamu dan seseorang. Oke, bagus ya, bagus. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aqua di minggu ketiga Februari 2026. Aquarius. Oke. Yang pertama kamu dipesankan katanya dalam setiap pertumbuhan ya pasti akan ada hal-hal yang kita tinggalkan. Oke. Terus yang kedua kamu juga dipesankan jangan biarkan fokusmu menghilang pada satu hal yang di awal kamu kerjakan hanya gara-gara kamu punya ide baru dan pemikiran baru. Terus yang lama ini males buat kamu kerjaan, fokus ke yang baru aja, jangan seperti itu. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan belajar untuk bisa menerima hal apapun yang hadir dalam kehidupannya kamu, baik itu positif ataupun negatif sekalipun kayak gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Aquarius untuk ini semua di minggu ketiga ya. Februari itu ada energi paling kuat Cancer, Scorpio, Leo, Gemini, Virgo, Sagittarius itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aquarius.